Pukul 1 dini hari. Saya masih membungkus pesanan toko online yang menjadi tulang punggung rumah ini. Di kamar sebelah, suami saya mendengkur pulas. Pagi harinya, ibu mertua saya pamer tas 5 juta ke tetangga. Katanya hadiah dari anaknya yang berbakti. Tas itu saya yang bayar. Listrik, cicilan, makanan. Semua saya yang bayar. Lalu malam itu, ibu mertua menampar harga diri saya dengan satu kalimat, "Perempuan mandul, ruangan ini milikku. Kamu cuma numpang." Mereka mengusir saya ke teras seperti pengemis. Mereka tidak tahu. Begitu saya melangkah keluar pagar, nyawa rumah itu ikut pergi bersama saya. Dan keesokan harinya, 3 pria dari bank mengetuk pintu mereka. "Halo, sahabat. Selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, kalau kalian pernah merasa diperas abis-abisan oleh keluarga pasangan, lalu dibuang seperti sampah, tarik napas dulu. Cerita hari ini untuk kalian. Tekan tombol suka dan berlangganan. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu kalian menonton dari mana. Sekarang, pasang sabuk pengaman emosi kalian. Kita mulai. Nama saya Gita, 32 tahun. Saya pemilik toko daring busana muslim di Bekasi. Sudah 3 tahun saya menikah. Dan sudah 3 tahun pula saya membiayai sebuah rumah yang katanya bukan milik saya. Orang menyebut saya istri yang beruntung. Punya suami pegawai kantoran. Punya rumah di kompleks yang rapi. Padahal yang menahan atap rumah itu agar tidak roboh adalah saya. Hanya saya. Suami saya bernama Reza, 35 tahun. Staf administrasi dengan gaji 4 juta sebulan. Tapi gayanya seperti direktur. Motorsport, jam tangan mahal. Kartu kredit hitam yang selalu ia gesek di depan teman-temannya. Semua itu tagihannya jatuh ke rekening saya setiap akhir bulan. Reza tidak pernah bertanya dari mana uangnya. Ia hanya tahu menerima. Lalu ada ibu mertua saya, Bu Salma, 62 tahun, ratu di rumah ini. Begitu ia menganggap dirinya. Setiap pagi ia berangkat arisan dengan tas baru. Setiap sore ia pulang membawa gosip dan tuntutan baru. Bagi Bu Salma, saya bukan menantu. Saya mesin ATM yang kebetulan bisa memasak. Suami saya punya satu adik, namanya Wulan, 29 tahun. Belum bekerja, tapi pintar sekali meminta tas, sepatu, biaya perawatan wajah. Semua mengalir dari satu sumber yang sama, dari saya. Wulan memanggil saya Mbak, tapi matanya selalu menghitung apa lagi yang bisa ia ambil. Saya tidak gila, hormat. Saya tidak butuh pujian. Saya hanya ingin dihargai. Tapi di rumah itu, dihargai adalah barang mewah yang tak pernah saya miliki. 3 tahun lalu, saat menikah, saya percaya cinta bisa menambal segalanya. Reza dulu manis. Ia berjanji akan menjaga saya. Janji itu menguap secepat gaji pertamanya habis. Tahun pertama, saya masih menabung berdua. Tahun kedua, tabungan bersama kosong. Dan tabungan saya mulai menambal kebocoran. Tahun ketiga, saya sadar saya sendirian membayar semuanya. Sementara mereka bertiga menikmati. Rumah ini dibeli dengan kredit pemilikan rumah. Cicilannya 8 juta sebulan. Mobil sport Reza, 5 juta sebulan. Kartu kredit untuk gaya hidup Bu Salma, rata-rata 10 juta sebulan. Total 23 juta setiap bulan. Dan semua atas nama Reza sebagai debitur. Dengan saya sebagai penjamin utama. Saya yang menandatangani jaminan itu. Saya pula yang membayarnya. Tanpa pernah telat 1 hari pun. Mereka pikir Reza yang membeli semuanya. Mereka pikir uang itu turun dari langit. Tidak ada yang pernah bertanya. Tidak ada yang pernah berterima kasih. Seminggu sebelum malam pengusiran itu, ada satu kejadian yang membuat saya makin paham posisi saya di rumah ini. Sore itu, Wulan, adik ipar saya, masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia duduk di tepi kasur, memainkan ponselnya, lalu bicara dengan nada manis yang dibuat-buat. "Mbak Gita," katanya tanpa menoleh. "Wulan ada cicilan perawatan wajah di klinik. Sisa 3 juta. Boleh? Ya, dibayarkan dulu. Nanti Wulan ganti.
kalau sudah punya uang. Saya menutup laptop perlahan. Janji mengganti itu sudah saya dengar entah berapa kali. Tidak satu pun pernah ditepati. Wulan. Mbak baru saja bayar tagihan kartu kredit ibu. Bulan ini Mbak harus putar uang untuk stok barang, kata saya selembut mungkin. Wajah Wulan langsung berubah masam. Ia berdiri, menghentakkan kaki. Ya ampun. Mbak, cuma 3 juta saja pelit. Padahal Mbak, kan? Jualannya laku. Kakak Reza saja tidak pernah hitung-hitungan begini sama Wulan. Ia keluar sambil membanting pintu. Tidak sampai 5 menit. Bu Salma sudah berdiri di depan kamar saya dengan tangan berkacak pinggang. Gita, kamu apakan adikmu sampai dia menangis? Cuma minta tolong sedikit saja kamu pelit. Memalukan punya menantu seperti ini. Bayar saja permintaan Wulan, biar rumah ini tenang. Saya menatapnya. Saya ingin sekali menjelaskan dari mana uang itu berasal. Tapi saya tahu, penjelasan apapun hanya akan dianggap pembangkangan. Akhirnya, demi rumah yang tenang, saya transfer 3 juta itu ke rekening Wulan. Saya tidak pernah melihat uang itu kembali. Saya juga tidak pernah mendengar terima kasih. Malam itu, saya mencatat angka 3 juta di buku kecil saya. Buku yang diam-diam saya simpan sejak setahun lalu. Mencatat setiap rupiah yang keluar dari keringat saya untuk orang-orang yang menganggap saya tak berharga. Halaman buku itu sudah hampir penuh. 2 hari kemudian, giliran arisan kompleks digelar di rumah kami. Bu Salma memaksa saya memasak untuk 12 tamunya. Seharian penuh saya di dapur, menyiapkan rendang, opor, dan kue-kue. Sementara pesanan toko saya menumpuk tak tersentuh. Saat para tamu datang, Bu Salma memperkenalkan saya hanya dengan 1 kalimat. Ini menantu saya. Lumayanlah bisa bantu-bantu di dapur, katanya sambil tersenyum ke arah tamu. Tidak ada kata pemilik bisnis. Tidak ada kata yang membiayai rumah ini. Hanya bantu-bantu di dapur. Di tengah arisan, salah satu tamu memuji rumah kami yang besar dan rapi. Bu Salma langsung mengangkat dagunya, bicara dengan suara dikeraskan agar semua dengar. Iya, alhamdulillah, anak saya, Reza, memang sukses. Rumah ini, mobil itu, semua dia yang beli untuk ibunya. Anak laki-laki memang beda. Kalau menantu, ya, begitu-begitu saja. Tidak bisa diharapkan. Saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan di tangan. Mendengar setiap kata itu, tangan saya bergetar menahan nampan. Bukan karena lelah, tapi karena hati saya yang terlalu sering diinjak. Saya tersenyum tipis kepada para tamu, lalu kembali ke dapur. Di sanalah, di antara tumpukan piring kotor, saya untuk pertama kalinya benar-benar memikirkan kode rencana B yang pernah saya bicarakan dengan Rina. Saat itu, saya belum memutuskan apapun. Tapi, benih itu sudah tertanam. Yang mereka tidak tahu, setiap penghinaan adalah 1 tetes air yang menyirami benih itu. Sampai akhirnya, ia tumbuh menjadi keputusan yang tak bisa lagi mereka cabut. Hari itu, Bu Salmah pulang arisan dengan tas merah menyala di tangannya. Suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga dengar. Bu Salmah berkata lantang, "Ini tas kulit asli, impor langsung. Anak saya, si Reza, paling tahu cara menyenangkan ibunya," katanya. "Beli saja yang paling mahal, Bu, biar ibu kelihatan berkelas." Saya menyapu teras sambil menelan perih. Tas itu 5 juta, digesek dari kartu kredit tambahan yang dipegang Reza. Kartu utama atas nama saya. Tagihannya, tentu saja saya yang lunasi akhir bulan. Bu Salma melirik saya sekilas, tatapan merendahkan. Lalu kembali tertawa dengan tetangga. Saya masuk ke dalam, menelan rasa yang sudah terlalu sering saya telan. Siang itu Reza pulang lebih awal. Ia melempar tasnya ke sofa, lalu berteriak minta es teh. Saya membawakan segelas, lalu mencoba bicara baik-baik. Tagihan listrik bulan ini naik lagi. Mas, AC kamar. Ibu menyala terus 24 jam. Bahkan saat ibu keluar rumah, Reza menyeruput es tehnya kasar, lalu mendengus. Ya ampun,
Sama orang tua kok, hitung-hitungan. Biarkan saja ibu pakai AC. Ini rumah dia juga. Lagi pula, rezeki saya lancar. Kan? Rezeki lancar. Saya hampir tertawa getir. Gaji Reza habis untuk cicilan motornya sendiri selama 3 tahun. Tabungan saya lah yang menambal semua kebocoran. Tapi saya hanya diam. Saat itu saya belum tahu. Diam. Saya sedang menabung sesuatu yang lain. Malam harinya di meja makan. Ketegangan terasa lebih pekat. Bu Salmah memandangi piring sayur sop dan tempe goreng dengan tatapan jijik. Reza. Panggilnya manja. Ibu tadi lihat di internet, ada restoran seafood baru buka. Teman-teman arisan ibu sudah mencoba semua. Kapan kamu ajak ibu? Bosan ibu, makan beginian terus. Reza melirik saya, memberi kode agar saya yang menjawab. Saya menunduk. Pura-pura sibuk menyendok nasi. Nanti ya, Bu, kata Reza asal. Kalau gajian, menunggu gajian kelamaan, sahut Bu Salmah. Lalu menembak saya langsung. Istrimu ini, kan, jualannya laku keras. Masa untuk menyenangkan mertua sekali saja tidak bisa. Saya meletakkan sendok perlahan. Keuntungan bulan ini harus diputar lagi untuk stok barang lebaran. Bu, lagi pula, kita baru saja bayar tagihan kartu kredit untuk tas baru ibu. Wajah Bu Salmah memerah. Bukan malu, tapi marah. Ia membanting sendoknya ke piring. Jadi kamu ungkit-ungkit, baru dibelikan tas satu saja sudah sombong. Kamu pikir anak saya tidak mampu. Tugas istri itu melayani suami dan keluarganya. Uangmu itu, ya uang suami juga. Reza menunduk memandangi nasinya. Tidak berani membela saya satu kalimat pun. Lalu Bu Salma melanjutkan. Kini matanya menatap tajam perut saya. Dan satu lagi, jangan cuma pintar cari uang, tapi lupa kodrat. Lihat itu si Nuri, tetangga sebelah. Baru menikah setahun, sudah gendong bayi. Kamu sudah 3 tahun, perut masih kosong. Apa gunanya banyak uang kalau perempuan tidak bisa kasih keturunan? Kata-kata itu seperti petir di jantung saya. Tenggorokan saya tercekat. Saya menatap Reza, berharap ia berkata sesuatu. Apa saja. Tapi Reza justru memalingkan wajah. Pura-pura sibuk mengunyah tempe, membiarkan ibunya menghujamkan belati lebih dalam. Saya mengepalkan tangan di bawah meja, kuku menancap di telapak. Malam itu, saya masih memilih diam. Tapi, saya tidak tahu, diam malam itu adalah awal dari badai yang akan saya datangkan sendiri untuk mereka. Hari demi hari berlalu, dengan udara rumah yang semakin berat, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Berpikir kesibukan bisa menutup luka. Sampai sore itu, tubuh saya benar-benar menuntut istirahat. Kepala berdenyut. Badan remuk setelah seharian mengurus kiriman yang membludak. Rumah sedang sepi. Bu Salma tidur siang di kamarnya yang sejuk. Reza baru pulang. Langsung masuk kamar mandi. Saya duduk di sofa abu-abu di ruang tengah. Sofa itu saya beli dengan uang tabungan saya sendiri dulu. Saat kami pindah ke rumah ini, saya menyalakan televisi layar datar di dinding. Barang lain yang juga saya cicil dari keringat saya. Saya memilih acara komedi, berharap tawa orang lain bisa sedikit mengendurkan saraf saya. Untuk pertama kalinya, minggu itu, saya merasa rileks. Saya merasa berhak menikmati fasilitas di rumah saya sendiri, walau sebentar. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Langkah kaki yang dihentakkan keras terdengar mendekat. Bu Salmah keluar dari kamar dengan wajah masam. Ia berjalan lurus ke meja televisi, menyambar remote, lalu menekan tombol mati, tanpa basa-basi. Layar seketika gelap. Bu, kenapa dimatikan? Saya hanya menonton sebentar untuk istirahat, kata saya. Masih berusaha sopan. Bu Salmah melempar remote ke sofa. Ia berkacak pinggang, menatap saya seolah saya kotoran di lantai bersihnya. Istirahat. Kamu pikir hidup itu cuma untuk santai-santai? Semburnya melengking. Masih sore, sudah leha-leha nonton TV. Listrik itu mahal. Gita, jangan boros. Mentang-mentang merasa cari uang, lalu mau hambur-hamburkan listrik di rumah ini seenaknya. Saya menarik napas panjang. Saya yang bayar token listriknya kemarin, Bu. Saya cuma menonton 15 menit. Apa salahnya? Mata Bu Salmah melotot. Ia maju selangkah.
menunjuk wajah saya dengan jari yang dihiasi cincin emas tebal. Berani menjawab kamu sekarang. Merasa hebat karena bayar token receh itu. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Reza keluar dengan handuk di leher, rambut basah. Ia melihat ketegangan antara saya dan ibunya. Saya menoleh padanya dengan tatapan memohon. Sekali saja, saya ingin ia jadi penengah. Sekali saja, saya ingin ia mengatakan bahwa saya berhak duduk di sana. Bahwa saya juga pemilik rumah ini. Reza berhenti sejenak, melihat ibunya yang murka dan istrinya yang rapuh. Lalu, alih-alih membela, ia membuang muka. Ia mengambil ponsel dari meja. Pura-pura sibuk mengecek pesan, seolah ia tidak melihat dan tidak mendengar apapun. Melihat anaknya pasif, Bu Salma merasa di atas angin. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Dengar ya, ucapnya dingin. Menusuk tulang. Pergi ke kamarmu, perempuan. Mando, ruangan ini milikku. Rumah ini milik anak laki-lakiku. Kamu di sini cuma numpang. Kalau tidak bisa kasih keturunan, setidaknya jangan bikin tagihan listrik bengkak dengan tontonan tidak berguna itu. Dunia saya seakan berhenti berputar. Saya tidak lagi mendengar suara apapun. Hanya dengung panjang di telinga. Saya menatap sofa yang saya beli, televisi yang saya cicil, dinding yang catnya saya pilih, dan saya bayar. Semuanya tiba-tiba terasa asing. Bu Salmah menyibaskan tangan seolah mengusir lalat. Sana masuk. Bikin sakit mata saja melihat kamu duduk di situ seperti nyonya besar. Saya bangkit perlahan. Tidak ada air mata kali ini. Rasa sedih yang biasanya muncul kini berganti menjadi sesuatu yang dingin dan keras di dalam dada. Saya menatap Reza sekali lagi. Ia sudah duduk membelakangi kami, asik dengan ponselnya. Seolah saya tidak ada. Sikap memalingkan wajah itu jauh lebih menyakitkan daripada bentakan Bu Salma. Itu pengkhianatan dalam bentuk yang paling sunyi. Saya sadar sepenuhnya sekarang. Saya bukan lagi istri di rumah ini. Bukan menantu. Saya hanyalah orang asing yang dimanfaatkan dompetnya. Tanpa sepatah kata, saya membalik badan menuju kamar. Bukan untuk menangis di bawah bantal seperti dulu. Kali ini berbeda. Saat tangan saya menyentuh gagang pintu, saya mendengar Bu Salma berbisik pada Reza. Begitu dong, harus tegas sama istri. Biar tidak melunjak. Saya menutup pintu kamar pelan. Bunyi kunci terdengar nyaring di keheningan. Saya bersandar di balik pintu, menatap koper hitam berdebu di atas lemari. Sebuah keputusan besar telah saya ambil. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pertengkaran, tapi dengan keheningan yang mematikan. Besok, rumah ini akan mendapatkan kejutan yang sesungguhnya. Di balik pintu yang terkunci, saya tidak menangis. Rasa sakit di jantung perlahan berubah menjadi ketenangan yang dingin. Kalimat ruangan ini milikku masih terngiang, tapi kini kalimat itu bukan lagi hinaan, melainkan sinyal kebebasan. Saya bergerak cepat. Saya tarik kursi ke dekat lemari, naik sedikit. Menurunkan koper hitam yang sudah lama berdebu. Karena liburan kami selalu tertunda demi gengsi mereka. Saya membersihkannya sekali usap, lalu membukanya di atas kasur. Saya tidak memasukkan banyak baju, hanya beberapa setel pakaian kerja, baju santai, perlengkapan mandi. Saya tidak mengambil gaun-gaun pesta pemberian Reza, yang sebenarnya dibeli dengan uang saya juga. Saya tidak ingin membawa kenangan apapun dari kepalsuan rumah ini. Lalu, saya beralih ke meja kerja, laptop, pengisi daya, hard disk eksternal. Benda-benda inilah nyawa saya. Sumber penghasilan yang selama ini menghidupi 3 mulut di rumah ini. Tanpa benda-benda ini, saya hanya perempuan biasa. Tapi dengan benda-benda ini, saya adalah perempuan mandiri yang tak terhentikan. Saya membuka laci paling bawah lemari. Tempat saya menyimpan map plastik tebal berwarna biru. Saya periksa isinya dengan teliti. Buku nikah, ijazah, sertifikat deposito atas nama pribadi saya, dan dokumen perjanjian perbankan, termasuk surat jaminan utang yang dulu saya tanda tangani. Saya pastikan tidak ada satu lembar pun yang tertinggal. Terakhir,
Saya buka kotak perhiasan. Cincin kawin di jari manis saya lepas perlahan. Saya menatapnya sekilas dengan tatapan kosong, lalu meletakkannya di meja rias. Sebagai gantinya, saya kenakan cincin emas putih bermata berlian, warisan almarhumah ibu saya, yang jauh lebih berharga. Setelah semua siap, saya mengambil ponsel. Saya tekan satu nama di kontak, Rina. Pengacara sekaligus konsultan keuangan saya, sahabat sejak kuliah. Hanya 2 kali nada sambung sebelum suaranya menjawab. Halo, tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suara Rina terdengar cemas. Saya menarik napas dalam, memantapkan suara agar tidak bergetar. Rin, maaf mengganggu. Aku butuh bantuanmu. Aktifkan rencana B sekarang. Hening sejenak di ujung telepon. Rina tahu betul arti kode itu. Kami pernah membicarakannya setahun lalu, saat saya mulai merasa diperlakukan tidak adil. Saat itu, saya masih memilih bertahan demi cinta. Kamu yakin? Tanya Rina memastikan. Rencana B berarti pemutusan total. Sangat yakin. Cabut semua fasilitas. Bekukan kartu tambahan yang dipegang Reza. Bekukan rekening bersama. Dan siapkan surat pencabutan penjaminan utang ke bank. Besok pagi-pagi sekali. Aku ingin semua akses keuangan mereka mati total dalam 24 jam. Dimengerti. Aku proses malam ini juga lewat sistem perbankan prioritas. Besok pagi, surat fisiknya dikirim kurir. Kamu di mana sekarang? Aku keluar malam ini. Aku menginap di apartemen studio lamaku. Hati-hati, ya. Kamu pantas mendapat yang lebih baik. Saya menutup telepon. Saya tarik resleting koper dengan gerakan tegas. Bunyinya nyaring. Seperti suara penutup peti mati bagi pernikahan saya. Saya menyeret koper keluar kamar. Roda koper bergemuruh di lantai keramik. Saat melewati ruang tengah, Bu Salma dan Reza masih di sana. Bu Salma memijat kakinya sambil menonton televisi yang sudah dinyalakan kembali. Reza merokok sambil main game. Mereka menoleh kaget mendengar suara koper. Reza yang pertama bereaksi. Mau kemana bawa koper malam-malam begini? Tanyanya bingung. Seolah lupa dengan kejadian 1 jam lalu. Saya tidak menjawab. Saya bahkan tidak menoleh. Saya terus berjalan menuju pintu utama dengan pandangan lurus ke depan. Bu Salma mendengus meremehkan. Halah. Biarkan saja, paling cuma mau mengancam minggat ke rumah temannya. Biasa, perempuan kalau sedang sensitif, suka cari perhatian. Saya membuka pintu depan. Angin malam menerpa wajah saya. Melihat saya benar-benar melangkah keluar. Emosi Bu Salma tersulut. Ia bangkit dan berteriak ke punggung saya. Pergi sana kalau berani. Jangan kira kami akan mencarimu, dasar istri pembangkang. Jangan kembali kalau tidak bawa cucu. Rumah ini tidak butuh perempuan mandul yang cuma bikin sempit ruangan. Langkah saya sempat terhenti di ambang pagar. Reza diam saja, tidak beranjak mengejar. Yakin, saya hanya menggertak. Saya tidak membalas. Saya tidak berbalik untuk memaki. Saya hanya melanjutkan langkah menuju taksi yang sudah menunggu di gerbang. Saat saya masuk mobil dan pintu tertutup, saya melihat dari kaca jendela. Reza dan Bu Salma masih berdiri di teras. Wajah mereka angkuh. Merasa menang karena berhasil mengusir pengganggu dari rumah mereka. Mereka tidak tahu saat mobil saya melaju meninggalkan pekarangan itu. Nyawa dari rumah itu pun ikut pergi bersama saya. Sesuai aplikasi, ya. Bu, tanya supir taksi. Iya, jalan saja. Jangan pernah lihat ke belakang, jawab saya pelan. Malam itu saya tidur di apartemen kecil saya, sendirian. Tanpa dengkuran suami yang tidak peduli. Tanpa sindiran mertua yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya, dalam 3 tahun, saya tidur dengan perasaan merdeka. Sementara di rumah sana, bom waktu yang saya pasang lewat telepon Rina tadi sudah mulai berdetak menuju ledakan fajar esok hari. Cahaya matahari pagi menerobos celah gorden ruang tengah yang belum dibuka. Jarum jam sudah menunjuk angka 9. Waktu yang terbilang sangat siang untuk rumah ini. Namun, suasana terasa sunyi. Tidak ada suara blender. Tidak ada dentingan spatula sejak subuh. Bu Salma menggeliat di balik selimut, membuka mata. Lalu tersenyum lebar. Udara pagi terasa lebih segar baginya. Tidak ada wajah saya yang menurutnya selalu membawa aura suram. Akhirnya, gumamnya sambil menyisir rambut dengan jari. Rumah ini kembali tenang.
Tidak ada orang asing yang sok mengatur. Dengan langkah ringan seperti ratu, Bu Salmah berjalan ke ruang makan. Ia membayangkan teh manis hangat dan nasi goreng spesial yang biasanya sudah tersaji. Meski sering menghina masakan saya, lidahnya tidak pernah bisa memungkiri bahwa ia selalu menghabiskannya. Tapi senyum itu luntur saat kakinya menapak ruang makan. Meja kosong melompong. Tidak ada tudung saji, tidak ada uap teh. Hanya remah kerupuk sisa makan malam kemarin yang belum sempat dibersihkan. "Reza," teriaknya. "Bangun." Reza keluar dengan wajah bantal, mata menyipit menahan kantuk. "Kenapa sih? Pagi-pagi sudah teriak." "Hari ini, kan, libur." "Istrimu yang manja itu keterlaluan. Minggat boleh saja, tapi mbok ya sadar diri. Masak dulu untuk suami dan mertua sebelum pergi. Masa meja makan kosong begini?" Reza menguap. "Ya sudah, masak telur saja sendiri. Gampang, kan?" Ia berjalan gontai ke kulkas 2 pintu, menarik gagangnya. Hawa dingin berhembus keluar, tapi pemandangan di dalamnya membuat matanya terbelalak. Kosong. Rak-rak kaca itu nyaris tak berpenghuni. Biasanya penuh stok daging, sayur segar, buah. Susu kemasan mahal kesukaan Bu Salmah. Sekarang hanya ada 1 botol air mineral setengah isi, sebutir telur retak, dan toples sambal yang sudah mengering. Reza baru ingat, setiap hari Jumat adalah jadwal saya belanja bulanan. Dan kemarin hari Jumat, saya pergi sebelum sempat mengisi lumbung mereka. Astagfirullah. Bu Salmah melongok ke dalam. Wajahnya berkerut. Benar-benar istri durhaka? Dia sengaja mau bikin kita kelaparan. Belum reda emosi mereka. Terdengar suara yang mengganggu telinga. Bunyi alarm token listrik, konstan dan nyaring. Tanda daya listrik sudah masuk level kritis. "Matikan suara itu, Reza. Berisik." "Kepala ibu jadi pusing," kata Bu Salmah sambil menutup telinga. Reza melirik meteran di dinding. Lampu indikatornya berkedip merah cepat. Habis pulsanya. "Ya, isi dong," sentak Bu Salmah. "Masa nunggu ibu yang manjat dinding?" Reza merogoh ponsel, membuka aplikasi bank, tapi jempolnya berhenti. Saldo di rekening pribadinya tinggal 200.000. Sisa uang jajan bulan ini. Biasanya ia tinggal minta transfer ke saya, atau saya yang mengisi token dari jarak jauh secara otomatis. "Nanti sajalah," jawabnya enteng sambil merebahkan diri di sofa. "Paling sebentar lagi diisi sama Gita." "Dia, kan? Bisa isi lewat HP dari mana saja. Gita orangnya tidak tegaan. Mana mungkin dia biarkan ibu kepanasan? Paling sekarang dia lagi pantau CCTV rumah, menunggu kita kesusahan. Lalu dia isi, biar dianggap pahlawan." Bu Salmah mengangguk setuju, merasa analisis anaknya masuk akal. Iya juga. Ya, dia pasti cuma gertak sambal. Paling sekarang dia lagi menangis di kamar hotel murah, menunggu kamu telpon, minta dia pulang. Reza tidak akan telpon. Biarkan saja. Nanti kalau uangnya habis, dia pulang sendiri. Sujud di kaki ibu. Betul. Jangan kasih hati, biar dia tahu rasa susahnya hidup tanpa suami. Bu Salmah lalu menambahkan, "Ya sudah. Pesan makanan lewat aplikasi saja. Ibu mau bubur ayam yang mahal itu. Pakai akun kamu yang tersambung ke kartu kredit Gita." Reza mengangguk. Ia memesan 2 porsi bubur ayam spesial beserta sate. Totalnya hampir 100.000 untuk sarapan bubur. Tapi mereka tidak peduli, bukan uang mereka. Pesanan terkonfirmasi. Reza tersenyum puas. Beres. Gita boleh pergi. Tapi fasilitas jalan terus. Mereka tertawa kecil, menertawakan kepergian saya seperti lelucon. Di sela tawa itu, suara alarm token masih terus berbunyi, seolah menjadi hitungan mundur menuju kehancuran yang tak mereka sadari. Matahari siang membakar atap. Setelah kenyang melahap bubur mahal, Bu Salmah dan Reza terkapar di ruang tengah. Lalu, tepat pukul 2 siang, suara alarm token yang sejak pagi mengganggu itu tiba-tiba berhenti. Bukan karena diisi, melainkan mati total. Kipas angin dinding melambat, lalu diam. Lampu indikator teh mati. Dengung mesin kulkas senyap. Reza. Bu Salmah terlonjak. Keringat mulai muncul di pelipisnya.
Listriknya mati. Panas sekali. Reza membanting ponselnya ke sofa. Sialan. Gita ini benar-benar melunjak. Masa sampai jam segini belum diisi juga? Sengaja dia mau menyiksa kita. Ia mencoba menelpon saya. Hasilnya nihil. Nomor saya tidak aktif. Di tengah omelan Bu Salma yang tiada henti, terdengar suara yang mengejutkan. Gedoran keras di pintu pagar depan. Bukan ketukan tamu sopan, melainkan hantaman yang menuntut perhatian segera. Reza dan Bu Salma saling pandang. Sedetik kemudian, senyum kemenangan merekah di bibir Bu Salma. Itu dia, katanya sambil menunjuk pintu. Itu pasti istrimu pulang. Dengar. Nutupnya keras sekali. Pasti dia panik karena tidak bisa masuk. Kuncinya, kan? Dia tinggal di meja rias semalam. Reza menyeringai. Memperbaiki posisi duduknya. Pasti dia kepanasan di luar. Jangan langsung dibuka. Cegah Bu Salma. Biar dia gedor-gedor sampai tangannya sakit. Biar dia tahu rasa diabaikan. Tadi pagi kita kelaparan. Dia diam saja. Sekarang giliran dia, kita jemur di teras. Lalu ia menambahkan, nanti kalau kamu buka pintu, jangan langsung senyum. Pasang muka marah. Bilang, kalau mau masuk rumah ini lagi, cium kaki ibu dulu. Setelah membiarkan gedoran berlangsung hampir 5 menit, Reza akhirnya berdiri. Ia berjalan ke pintu dengan langkah sengaja dilambat-lambatkan. Mengatur ekspresi agar terlihat sangar. Di benaknya, ia sudah menyusun kalimat pedas untuk menyambut saya, yang ia bayangkan sedang menangis memohon ampun. Reza memutar kunci, membukanya dengan sentakan kasar. Ngapain gedor-gedor seperti orang gila? Sudah puas minggatnya. Sini masuk, cium kaki. Kalimat Reza terputus di tenggorokan. Matanya terbelalak. Mulutnya menganga tanpa suara. Sosok di hadapannya bukan saya. Di sana berdiri 3 pria bertubuh tegap. Yang paling depan mengenakan kemeja batik rapi. Wajahnya kaku tanpa senyum. Di tangannya tergenggam map plastik tebal berwarna merah. 2 lainnya berpakaian safari hitam. Lengan berotot. Siapa, ya? Tanya Reza gugup. Kakinya refleks mundur. Pria batik itu tidak menjawab. Ia balik bertanya dengan suara berat. Benar, ini kediaman Bapak Reza dan Ibu Salma. Iya, benar. Saya Reza. Dari dalam, Bu Salma berteriak. Penasaran, karena tidak mendengar tangisan saya. Reza, siapa itu? Suruh Gita masuk. Jangan dimanja. Pria batik itu tersenyum tipis. Senyum tanpa keramahan. Ia melangkah masuk teras tanpa dipersilahkan. Maaf, kami bukan Bu Gita. Perkenalkan, nama saya Reno. Saya dari tim penagihan aset dan eksekusi jaminan bank. Reza menelan ludah susah payah. Penagihan, ada urusan apa, ya? Salah alamat mungkin. Tidak mungkin salah alamat. Pakistan. Pak Reno menggeleng. Kami datang mencari penjamin utama aset di alamat ini, yaitu Ibu Gita. Tapi karena beliau tidak bisa dihubungi dan berdasarkan data terbaru, beliau sudah mencabut kuasa penjaminan. Maka urusan ini jatuh ke tangan Anda dan Ibu Salma. Bu Salma muncul di ambang pintu. Wajahnya yang tadi sombong, kini pucat melihat 3 pria besar memenuhi terasnya. Ada apa ini? Siapa kalian? Jangan macam-macam, ini rumah saya, bentaknya. Mencoba mempertahankan sisa gengsi. Meski suaranya bergetar, Pak Reno menatapnya dingin. Rumah ibu. Yakin ini rumah ibu? Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara. Siang yang terik mendadak terasa dingin. Lancang sekali kamu bicara. Bu Salma maju selangkah. Jarinya teracung ke wajah Pak Reno. Rumah ini dibeli lunas oleh anak laki-laki saya. Reza bekerja keras untuk memberi tempat tinggal layak bagi ibunya. Jangan asal bicara. Reza mengangguk cepat di belakang ibunya. Iya, benar. Ini rumah saya. Sertifikatnya atas mama saya. Reza Hidayat. Kalian mau menipu, ya? Mau memeras. Pak Reno tidak marah. Ia justru tertawa kecil. Tawa kering yang meremehkan. Ia menoleh pada 2 rekannya, seolah mengajak menikmati lelucon. Dibeli lunas. Bekerja keras. Ulangnya pelan. Ia membuka map merah. Menarik selembar dokumen
dengan kop surat bank ternama. Mari kita luruskan dongeng indah ini dengan sedikit realita. Ia menyodorkan kertas itu. Silahkan dibaca. Pak Reza, ini salinan perjanjian kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan, dan kredit untuk perabotan. Semua tercatat atas nama Bapak Reza Hidayat sebagai debitur. Reza menyipitkan mata. Namanya tertulis jelas di sana. Iya, benar. Kan? Nama saya? Berarti ini milik saya. Serunya bangga, merasa menang. Baca lagi baris di bawahnya, potong Pak Reno tajam. Di kolom penjamin utama dan sumber dana pembayaran. Mata Reza turun ke baris yang ditunjuk. Di sana tertulis nama, Gita Pertiwi, selama 3 tahun ini. Pak Reno mulai menjelaskan, seperti guru pada murid bodoh. Cicilan rumah mewah ini 8 juta sebulan. Cicilan mobil sport Bapak 5 juta. Cicilan kartu kredit untuk gaya hidup Ibu Salma. Rata-rata 10 juta. Total kewajiban bulanan keluarga ini 23 juta. Ia menatap Reza lekat. Boleh saya tahu, gaji Bapak sebagai staf administrasi berapa? 4 juta. 5 juta. Wajah Reza memerah padam. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia tidak bisa menjawab. Matematikanya terlalu sederhana, Bu Salma. Pak Reno beralih menatap wanita tua itu. Anak ibu tidak pernah membeli rumah ini. Anak ibu hanya meminjamkan namanya. Yang membayar setiap sen, setiap batu bata, setiap hembusan udara dingin Eichi yang ibu nikmati adalah Ibu Gita. Istri yang ibu sebut menumpang itu sebenarnya adalah pondasi yang menahan atap rumah ini agar tidak roboh menimpa kepala kalian. Bu Salmah terhuyung ke belakang. Tangannya meraba tembok mencari pegangan. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Gita itu cuma jualan online receh. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu. Data perbankan tidak pernah berbohong, sahut Pak Reno dingin. Rekening Ibu Gita yang terdebet otomatis setiap tanggal 1. Tidak pernah telat sehari pun, sampai hari ini. Ia menutup map merahnya dengan bunyi keras. Pagi ini, pukul 8. Kantor kami menerima surat notaris dari Ibu Gita. Beliau secara resmi mengundurkan diri sebagai penjamin utang Bapak Reza dan mencabut akses auto debit dari rekening pribadinya. Beliau menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas 1 rupiah pun hutang di alamat ini. Keheningan mencekam menyelimuti teras. Reza merasa kakinya tidak lagi menapak bumi. Dunia fantasinya, di mana ia adalah kepala keluarga yang sukses, hancur berkeping dalam hitungan detik. Jadi, suara Pak Reno berubah serius. Karena penjamin utama sudah mundur. Status kredit ini jatuh tempo sekarang juga. Bank tidak percaya pada kapasitas bayar Bapak yang, maaf, pas-pasan. Kami meminta pelunasan sisa hutang total 850 juta atau penyitaan aset dilakukan. 800 juta, gumam Reza dengan suara parau. Benar. Dan karena Ibu Salmah tadi berteriak lantang, ruangan ini milikku. Silakan Ibu buktikan kepemilikan itu dengan membayar tagihannya. Kalau tidak bisa, maka ruangan ini, detik ini juga, kembali menjadi milik bank. Bu Salmah menatap nanar rumah di belakangnya. Rumah yang selalu ia banggakan di depan teman arisan. Rumah tempat ia mengusir saya dengan sombong. Ternyata, tanpa saya. Rumah itu hanyalah tumpukan hutang. Tunggu. Beri kami waktu. Reza mencoba bernegosiasi. Suaranya gemetar. Saya akan hubungi istri saya. Gita pasti cuma salah paham. Jangan disita dulu. Ibu Gita sudah memblokir akses negosiasi dari pihak kami untuk membantu kalian. Instruksinya jelas. Tagih ke pemakai atau angkut barangnya. Pak Reno melirik jam tangannya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan barang pribadi. Setelah itu, tim eksekusi masuk mengambil jaminan. TV, kulkas, sofa, dan mobil di garasi. Semuanya. Tidak bisa begitu, Bu Salmah menjerit. Itu barang-barang saya. Saya yang pilih warnanya. Saya yang pakai setiap hari. Ibu yang pakai. Tapi Gita yang bayar, potong Pak Reno. Dan karena Gita sudah berhenti bayar, barang itu bukan milik ibu lagi. 1 jam. 60 menit. Waktu yang biasanya terasa lama,
kini secepat kedipan mata. Panik bukan lagi kata yang tepat. Ini kekacauan total. Bu Salmah mondar-mandir. Tangannya meremas ujung daster. Keringat membasahi wajahnya yang penuh bedak hingga luntur. Reza, cepat lakukan sesuatu. Telepon istrimu. Bilang, ibu sakit. Ibu mau mati. Biar dia merasa bersalah dan cepat transfer uang. Reza menekan layar ponsel dengan frustrasi. Menelpon untuk ke-10 kalinya dalam 5 menit. Tidak bisa. Tidak nyambung. Ia membuka aplikasi pesan. Foto profil saya kini siluet abu-abu kosong. Centang 1, abu-abu. Diblokir. Semuanya diblokir. Lirih Reza. Wajahnya memucat seperti kain kafan. Pesan instan. Telepon. Semua. Gita benar-benar memutus akses ke saya. Dasar perempuan ular, maki Bu Salmah. Berani-beraninya dia blokir suami sendiri. Ini pasti direncanakan. Sisa 45 menit. Pak Reza, Pak Reno melihat jamnya. Saya belum melihat inisiatif pembayaran. Apakah Bapak mau bayar lewat mobile banking? Kebetulan saya bawa mesin EDC. Mata Reza berbinar sedikit. Ia teringat sesuatu. Dompetnya dengan tangan gemetar. Ia menarik kartu kredit hitam mengkilap. Kartu platinum yang selalu ia banggakan di depan teman-temannya. Kartu yang tidak pernah gagal digesek. Karena saya selalu memastikan tagihannya lunas. Saya bayar dendanya dulu, serunya. Berapa minimal biar kalian pergi hari ini? 10 juta. 20 juta, gesek saja kartu ini. Pak Reno menerima kartu itu, memasukkannya ke mesin EDC. Reza menahan napas. Bu Salmah berhenti mondar-mandir. Matanya terpaku pada mesin kecil itu. Layar menampilkan tulisan memproses. Lalu, layar berubah merah. Struk kecil keluar perlahan. Pak Reno merobeknya dan membacanya lantang. Ditolak. Kartu dibekukan. Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Pak Reno menggesek sekali lagi. Hasilnya sama. Kartu ini sudah dilaporkan hilang oleh pemegang utama pagi ini. Pihak bank langsung memblokir semua transaksi. Kartu ini sekarang tidak lebih berharga dari potongan plastik sampah. Lutut Reza lemas. Ia ambruk ke sofa. Kartu itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Simbol kejayaannya, simbol harga dirinya sebagai suami kaya. Kini hanyalah sampah. Gita. Gumamnya tak percaya. Dia benar-benar tega. Bukan tega. Sela Pak Reno tajam. Itu namanya cerdas finansial. Untuk apa membiayai orang yang tidak menghargai pemberi? Bu Salmah meledak tangisnya. Bukan tangis sedih, tapi tangis marah dan malu. Kita bayar pakai apa? Uang ibu di dompet cuma 50.000. Reza. Kamu punya tabungan, kan? Kerja bertahun-tahun, masa tidak punya simpanan? Reza menunduk dalam, menghindari tatapan ibunya. Tabungannya habis untuk modifikasi motor bulan lalu dan untuk jam tangan yang Bu Salmah minta saat ulang tahun. Jadi kamu tidak punya uang sepeser pun? Bu Salmah memukul-mukul dada anaknya. Kamu ini laki-laki macam apa? Istri minggat. Kamu miskin mendadak. Ibu juga yang minta ini itu. Reza membentak balik. Kesabarannya habis. Ibu yang suruh saya jangan kasih uang ke Gita biar dia tunduk. Ibu yang bilang Gita cuma sapi perah. Sekarang sapinya pergi. Ibu menyalahkan saya. Pertengkaran hebat pecah. Saling menyalahkan. Saling membuka aib di depan orang asing. Pak Reno hanya menggeleng melihat drama murahan itu. Lalu mengangkat tangan, memberi kode pada anak buahnya. Waktu habis untuk drama. Suaranya memotong teriakan Bu Salmah. Karena tidak ada pembayaran, kita masuk prosedur penyitaan. Salah satu pria besar mengeluarkan gulungan stiker merah bertuliskan disita dalam pengawasan bank. Ia berjalan ke televisi 50 inci. Jangan. Bu Salmah berlari menghalangi, berentangkan tangan. Ini TV kesayangan saya. Saya nonton setiap malam di sini. Pria itu tidak peduli. Dengan satu gerakan, ia menggeser tubuh ringkih Bu Salmah ke samping. Stiker merah ditempel menyilang di layar. Pria satunya ke dapur. Terdengar suara stiker ditempel di kulkas 2 pintu. Dalam sekejap, rumah mewah itu
berubah menjadi lautan stiker merah. Setiap barang yang menjadi kebanggaan Bu Salma saat pamer ke tetangga, kini bercap barang sitaan. Mobil di garasi, perintah Pak Reno. Ambil kuncinya. Reza meraba sakunya dengan tangan gemetar. Tolong, ia memohon. Air mata mulai menggenang. Kalau mobil diambil, saya kerja naik apa? Naik angkot, seperti orang biasa yang tidak punya hutang. Jawab Pak Reno dingin, menyambar kunci itu. Suara mesin mobil yang dinyalakan terdengar dari garasi. Suara yang biasanya membuat Reza bangga, kini seperti suara perpisahan. Mobil itu mundur perlahan, dibawa keluar oleh anak buah Pak Reno. Reza dan Bu Salmah berdiri kaku di tengah ruang tamu yang penuh stiker merah. Tidak punya uang, tidak punya kendaraan, dan sebentar lagi tidak punya atap. Fasilitas yang selama ini mereka anggap milik mereka telah dicabut sampai ke akarnya. Malam turun. Tanpa listrik, rumah itu tertelan gelap. Hanya cahaya bulan samar masuk dari jendela, menciptakan bayangan menyeramkan dari perabotan berstiker. Nyamuk berdatangan. Panas. Rintih Bu Salmah berbaring di karpet sambil mengipas wajahnya dengan kardus bekas. Nyalakan genset. Reza, ibu tidak kuat. Reza tertawa kosong. Genset. Bu, ibu lupa. Genset itu dijual 2 bulan lalu untuk menambah beli tas merah ibu itu. Ibu bilang, listrik jarang mati. Lebih baik untuk gaya. Bu Salmah terdiam, lalu mendengung marah. Kamu sebagai kepala rumah tangga harusnya mikir. Sekarang lihat. Ibu menderita begini. Reza melempar ponselnya ke lantai di hadapan ibunya. Layarnya menyala redup. Menampilkan halaman login aplikasi ojek online. Lihat sendiri, Bu. Akunnya keluar sendiri. Saya coba masuk lagi. Passwordnya salah. Email pemulihannya sudah diganti ke email Gita. Semuanya. Akun ojek belanja. Semua akun Gita. Kita selama ini cuma menumpang di akun dia. Ia menjambak rambutnya sendiri. Selama ini saya pikir saya yang pegang kendali. Ternyata saya cuma penumpang gelap di hidup istri saya sendiri. Begitu dia turunkan, kita di pinggir jalan. Kita tidak tahu arah pulang. Jadi kamu menyalahkan ibu. Mata Bu Salmah menyala dalam gelap. Kamu mau bilang ini semua salah ibu? Iya. Reza berteriak. Suaranya menggema di ruangan kosong, meledak setelah bertahun-tahun dipendam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri menantang ibunya. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang selalu merongrong. Ibu yang selalu menghina Gita. Gita mandul. Gita cuma numpang. Padahal Gita yang bayar semuanya. Gita yang bayar cicilan rumah ini, biar ibu bisa pamer ke teman arisan. Gita yang bayar cicilan mobil, biar ibu bisa diantar jemput seperti nyonya besar. Gita yang isi token listrik, biar ibu bisa tidur nyenyak pakai AC. Dan kemarin, ibu usir dia. Ibu bilang, ruangan ini milikku. Ruangan ini milik bank. Bu, tanpa Gita, kita cuma gelandangan yang menumpang berteduh. Kurang ajar kamu, Reza. Bu Salmah memekik. Tangannya melayang, menampar pipi anaknya. Suara tamparan itu nyaring. Tapi rasa sakit di hati Reza jauh lebih perih. Berani kamu bentak ibu yang melahirkanmu. Kamu lebih membela istri mandul itu daripada ibumu sendiri. Anak durhaka. Reza tidak melawan. Ia membiarkan ibunya memukulinya. Hanya berdiri diam. Air matanya menetes. Bukan diguna-guna, Bu. Lirihnya disela isak tangis ibunya. Tapi saya sadar, saya yang bodoh. Saya laki-laki yang berlindung di ketiak ibu dan makan dari keringat istri. Saya, suami yang gagal. Ia mundur perlahan, menjauh dari ibunya yang terduduk lemas di lantai. Meraung-raung. Sekarang, nikmati, ucap Reza dingin. Nikmati ruangan milik ibu ini. Panas, banyak nyamuk, gelap. Inilah ruangan milik ibu. Jauh di apartemen saya. Ponsel saya berdering berkali-kali dari nomor tak dikenal. Saya tidak mengangkatnya. Saya hanya menyeduh teh, membuka laptop, dan memproses pesanan pelanggan yang baru masuk. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bekerja tanpa beban di pundak, tanpa rasa takut tagihan siapa lagi yang harus saya tutup. Rina mengirim pesan singkat. Semua beres.
Surat sudah sampai. Saya hanya membalas dengan satu kata. Terima kasih. Saya tidak merasa puas. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya meletakkan karung berat yang sudah terlalu lama menggerogoti punggungnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan yang terus-menerus dimanfaatkan suatu hari akan habis. Jangan pernah mengira kesabaran seseorang tidak punya batas. Dan jangan pernah menghina tangan yang selama ini memberimu makan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Mereka membiayai keluarga pasangan, menelan hinaan, dan tetap tersenyum demi menjaga rumah tangga. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjaga rumah tangga bukan berarti membiarkan diri sendiri dihancurkan. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki yang merasa menjadi raja, padahal hanya menumpang di kerajaan yang dibangun istrinya. Mereka baru sadar setelah singgasananya runtuh. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Salma. Mereka begitu takut kehilangan kuasa atas anak laki-lakinya, sampai lupa siapa yang sebenarnya menahan atap rumah agar tidak roboh menimpa kepala mereka. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar mereka mengontrak rumah petak kecil di pinggir kota. Reza bekerja serabutan. Bu Salma tidak lagi punya tas merah untuk dipamerkan. Sementara saya, bisnis saya berkembang. Saya membuka gudang sendiri, mempekerjakan 5 karyawan, dan tidur nyenyak setiap malam di rumah yang seluruhnya saya miliki sendiri, tanpa satu nama pun yang bisa mengusir saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau berhenti membayar harga untuk orang yang tidak pernah menghargai kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.